Para hadirat, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam forum Thalabul Ilm, mempelajari agama Islam dan mendalami ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua dan memberikan ganjaran yang sempurna untuk kita semua. Para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan mempelajari bersama tentang langkah-langkah menuju pernikahan. Karena kita tahu dan sadar ya bahwa kehidupan kita ini adalah rangkaian dari tahapan-tahapan kejadian besar. Ya, dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kalian akan melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan kalian. Jadi kita sadar ya bahwa awalnya kita adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian kita tumbuh kembang menjadi anak kecil, sampai kemudian menjadi remaja, dewasa. Itu adalah tingkatan-tingkatan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Maka seorang muslim dan muslimah senantiasa memperhatikan persiapan untuk melakukan langkah-langkah besar dalam hidupnya. Dan juga sering kita dengar ya nasihat dari para ustadz, dan ini adalah hakikat dari agama Islam, yaitu bahwa setiap orang yang mau melakukan sebuah ibadah atau langkah besar dalam kehidupannya, maka yang terpenting yang harus dia lakukan adalah berilmu terlebih dahulu sebelum dia berbuat. Oleh karena itu dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan memohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa yang kau lakukan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berilmu terlebih dahulu, baru kemudian berucap dan berbuat. Sehingga ini adalah menjadi konsep besar dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Maka kalau kita dalam melakukan satu aktivitas kita berusaha untuk belajar dulu. Pada saat ibu-ibu sekalian mau masak, maka belajar dulu tentang resepnya, cara masaknya seperti apa. Ya, bahkan kalau ya ibu-ibu sekalian mungkin ada yang bekerja, pada saat mau masuk ke satu ranah pekerjaan, pasti yang ditanya adalah tentang ilmu tentang pekerjaan tersebut. Ya, bayangkan kalau kita mengajukan ya CV kita ke satu perusahaan untuk bekerja, tapi ternyata kita tidak menguasai bidang yang kita mau kerja di tempat tersebut. Apakah mungkin kita diterima di tempat tersebut? Jawabannya tidak mungkin. Sehingga dalam kehidupan kita nggak mungkin kita melakukan langkah besar, melakukan satu aktivitas kecuali kita berilmu terlebih dahulu. Maka kalau dalam urusan dunia, dalam urusan masak ibu belajar dulu, dalam urusan ya pekerjaan duniawi belajar terlebih dahulu. Maka bagaimana dengan pernikahan? Ya, pernikahan adalah ritual yang sangat sakral, bagian besar dalam kehidupan kita. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah belajar tentang pernikahan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti apa arahan Allah, seperti apa arahan Rasulullah SAW, bagaimana para ulama menjelaskan tentang pernikahan, itulah yang akan kita bahas pada sesi yang kedua ini. Pada sesi yang kedua ini, akhwat sekalian, kita akan membahas tentang 5 langkah menuju pelaminan. Kita akan membahas 5 langkah menuju pelaminan. Jadi, yang mau nikah, perhatikan betul 5 langkah ini. Ya, siapkan catatannya, catat semua. Saya tahu walaupun kebanyakan udah ibu-ibu semua di sini ya. Nggak masalah.
Ya. Sehingga ini adalah 5 langkah menuju pelaminan. Langkah yang pertama adalah mempelajari keutamaan menikah. Langkah yang kedua, mencari kekasih yang dinanti. Langkah yang ketiga, perkenalan. Langkah yang keempat, lamaran. Dan langkah yang kelima adalah akad nikah. Ini adalah 5 langkah menuju pelaminan. Ya, ibu-ibu yang udah nikah nggak apa-apa, catat lagi, Bu. Ya, ini ilmu agama. Ya, bukan tutorial mau nikah, bukan ya. Ini ilmu agama, nasihat bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, bakal sangat bermanfaat kalau kita mempelajarinya. Dan nanti akan kita lihat ya betapa pembelajaran tentang langkah-langkah ini sangat bermanfaat bagi ibu-ibu yang sudah menikah. Nanti akan kita masuk ke nasihat-nasihat dan pelajaran yang bisa didapatkan. Baik, kita masuk ke langkah yang pertama dulu. Langkah yang pertama adalah mempelajari keutamaan menikah. Langkah yang pertama adalah mempelajari keutamaan menikah. Para akhwat sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita mau melakukan satu ibadah, pada saat kita mau melakukan satu aktivitas, maka ada satu hal yang penting untuk kita lakukan, yaitu mempelajari tentang keutamaan aktivitas yang mau kita lakukan. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka kita perlu untuk belajar keutamaan sholat 5 waktu. Kalau kita mau melaksanakan puasa Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, baca buku tentang keutamaan puasa Ramadan. Pada saat kita mau bersedekah, maka pelajari apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang ganjaran dan pahala orang-orang yang bersedekah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang yang bersedekah. Karena ini akan semakin memotivasi kita pada saat kita melakukan hal tersebut. Ya, jadi ini penting ibu-ibu sekalian. Apapun profesi kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, coba pelajari apa kata Allah dan apa kata Rasul tentang pahala yang didapat pada saat melakukan aktivitas tersebut. Ya, dan ini akan sangat menjadikan kita enjoy melakukan hal yang sedang kita jadikan sebagai aktivitas. Ya, kalau kita adalah seorang guru misalnya, kita suka menyampaikan ilmu, coba lihat apa kata Allah tentang orang yang mengajarkan ilmu. Apa kata Nabi SAW tentang orang yang mengajarkan ilmu. Itu akan sangat memberikan kita motivasi. Begitu juga pada saat kita hadir di majelis ilmu misalnya. Ya, terutama kalau majelis ilmunya adalah di masjid, maka pahalanya sangat besar. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ghada ilal masjid liyata'allama khairan aw yu'allimuh kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang pergi haji dengan sempurna. Bayangkan, cuma datang ke masjid, duduk belajar, dapat pahala orang yang pergi haji. Kalau kita mempelajari hadis demi hadis, setiap aktivitas yang kita lakukan itu akan menjadikan kita bersemangat. Ya, jadi ini adalah langkah yang paling pertama tentang langkah-langkah menuju pelaminan, yaitu belajar dulu tentang keutamaan menikah dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah tentang perkara menikah. Ternyata keutamaan-keutamaan menikah itu ada banyak. Di antaranya adalah yang pertama, menikah adalah sumber ketenangan dalam kehidupan. Menikah adalah sumber ketenangan dalam kehidupan. Siapa yang menjelaskan hal ini? Ya, bukan seorang psikolog, bukan psikiater, bukan juga konsultan pernikahan, bukan. Yang mengatakan bahwa sumber ketenangan dalam kehidupan itu ada pada pernikahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, ternyata menyatakan bahwa sumber ketenangan dalam kehidupan kita diantaranya adalah dengan menikah. Oleh karena itu dalam surat Ar-Rum ayat 21, ini adalah dalil dari keutamaan yang pertama.
Surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kalian sendiri. Maksudnya sesama manusia, supaya engkau merasa tentram kepadanya. Dan Allah menjadikan di antara kalian berdua rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Ya, jadi surat Ar-Rum ayat 21 ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan itu sumber ketenangan dalam kehidupan. Ya, tentu banyak ya hal-hal yang menjelaskan tentang hal ini. Subhanallah, dulunya kita hidup sendirian, ya nggak punya partner hidup, maka pada saat kita menikah maka kita akan memiliki sahabat yang sangat dekat dengan kita. Ya, bahkan orang ini akan menjadi orang yang terdekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada sahabat-sahabat dekat kita. Ya, banyak perkara yang kita nggak bisa lakukan kecuali kepada pasangan kita. Banyak perkara yang nggak bisa kita dapatkan kecuali dari pasangan kita. Sehingga ini adalah bentuk dari kasih sayang dan rasa cinta yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sepasang suami istri. Kemudian juga kita jadi punya teman musyawarah. Ya, jadi kalau ada apa-apa kita bisa cerita sama pasangan kita mau melakukan satu aktivitas kita bisa cerita, ya kita minta sarannya. Ya. Musyawarah Bu ya, bukan teman ghibah ya. Karena saya pernah isi kajian tentang bahaya ghibah. Bahwa ghibah adalah dosa besar, di neraka bakal seperti ini, akibatnya seperti ini. Sudah dijelaskan panjang lebar, kemudian ada ibu-ibu tanya, "Ustadz, kalau ghibahnya bareng suami boleh nggak?" Ya. Dari situ kelihatan ya obrolannya selama ini sama suami apa aja kelihatan ya. Suka ghibahin orang ternyata. Ya, jadi nggak ada namanya ghibah, tetap ghibah. Mau sama suami, sama teman, sama aja itu adalah dosa besar. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ya pada saat kita punya pasangan, kita punya teman musyawarah. Ya, kita punya perkara yang kita mau obrolkan. Kemudian juga pasangan adalah teman yang saling mendukung untuk melakukan kebaikan. Ya, oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla thumma ayqadha imra'atah." Sesungguhnya Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seorang suami yang bangun di tengah malam kemudian sholat dan dia membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma. Kalau istrinya enggak mau bangun maka dia boleh memercikkan air di wajahnya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat thumma ayqadhat ba'laha. Dan juga Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seorang istri yang bangun di tengah malam melaksanakan sholat malam kemudian dia membangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhihil ma. Kalau suaminya enggak mau bangun maka boleh untuk dipercikan air di wajahnya. Sehingga hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa di antara manfaat menikah adalah memberikan dukungan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan ini sekali lagi ibu-ibu sekalian akan memberikan ketentraman hidup ya bagi kedua pasangan. Dan juga jika dia adalah seorang wanita, ya seorang istri, maka dia akan mendapatkan nafkah dari suaminya. Ya, suaminya berjuang mencari nafkah, mencari uang, mencari harta untuk diberikan kepada keluarganya, di antaranya adalah istrinya. Sehingga istrinya bisa hidup dengan terhormat, hidup dengan nyaman, dengan berbagai fasilitas hidup, ya. Dan itu bersumber dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara nafkah suaminya. Dan ini salah satu bagian dari ketenangan dalam hidup. Ya, pada saat istri dinafkahi oleh suaminya. Dan tentu kemudian juga perhatian, kasih sayang dari pasangan ini juga memberikan ketentraman dalam hidup kita. Maksudnya adalah bahwa ini merupakan keutamaan yang pertama dari
menikah, yaitu bahwa menikah adalah sumber ketenangan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua adalah bahwa menikah merupakan sunnah seluruh nabi dan rasul. Bahwa menikah merupakan sunnah seluruh nabi dan rasul. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terbaik. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu wahai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Ya, jadi para nabi dan rasul, orang-orang yang terpilih dari mulai Nabi Muhammad SAW ke atas, ya, seluruhnya adalah dinikahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah untuk menikah dan memiliki keturunan. Jadi ini adalah, ya, bukan cuma sunnah nabi, tapi sunnah para nabi dan rasul seluruhnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan. Ini adalah keutamaan yang ketiga. Ya, agar kita memiliki keturunan. Karena mustahil seseorang punya keturunan kecuali kalau dia menikah. Sehingga di antara keutamaan menikah adalah memiliki keturunan. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang subur dan pengasih. Ya, maksudnya penyayang. Karena aku bangga pada saat aku melihat, ya, kalian memiliki banyak anak. Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad menjadi semakin banyak. Itu Nabi SAW suka. Ya. Kemudian keutamaan yang keempat adalah pahala besar yang akan didapatkan dari anak-anak. Ya, pahala yang besar yang akan didapatkan dari anak-anak. Jadi pada saat kita menikah gitu ya, maka perhatikan keutamaan yang satu ini. Ya, bahwa kita itu bisa memiliki umur kedua untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ya, perhatikan hadisnya baik-baik ibu-ibu sekalian. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrih." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ya. Jadi hadis ini yang dikatakan oleh Nabi SAW berdasarkan kisah yang terjadi di zamannya. Jadi ada seseorang yang sedang bersafar. Kemudian di tengah jalan, ya, tunggangannya itu mati. Untanya itu mati di tengah jalan. Akhirnya dia nggak bisa melanjutkan perjalanan. Subhanallah, ternyata posisi dia terhenti safarnya itu dekat dengan kota Madinah, kota di mana Rasulullah SAW bertempat tinggal. Dia pun masuk ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Lantas orang ini meminta pertolongan kepada Nabi untuk memberikan kepadanya tunggangan supaya melanjutkan perjalanannya pulang. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa beliau tidak memiliki tunggangan yang bisa diberikan kepadanya. Kata Nabi SAW, "Coba aku akan tanyakan kepada sahabat-sahabatku." Ditanyakan kepada sahabat-sahabatnya. Subhanallah, sahabat-sahabat yang ada pada saat itu tidak ada yang memiliki tunggangan yang bisa diberikan kepada orang tersebut. Akhirnya ada seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengenal seseorang, aku rasa dia memiliki tunggangan yang berlebih dan dia bisa memberikan tunggangannya kepada orang ini." Maka Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk pergi kepada orang tersebut dan memastikan. Subhanallah, orang ini pergi. Tiba-tiba dia kembali kepada Nabi SAW dengan membawa seekor unta. Akhirnya unta ini diberikan kepada orang yang butuh tadi. Dia pun bisa melanjutkan perjalanannya. Di sini Nabi SAW mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sama persis seperti pahala orang yang melakukannya. Allahu Akbar. Lihat, orang ini bersedekah atau tidak, Bu? Tidak.
Tapi dia hanya memberikan informasi kepada orang yang bisa bersedekah. Akhirnya atas dasar informasi orang ini, dia pun bersedekah. Karena informasi yang dia berikan, dia mendapatkan pahala sama persis seperti orang yang bersedekah. Allahu Akbar. Lihat, ini pahala orang yang memberikan informasi untuk melakukan kebaikan. Bagaimana dengan ibu yang repot-repot mendidik anak-anak ibu? Dari mulai dilahirkan sampai dia dewasa. Kebaikan-kebaikan ditanamkan pada dirinya. Kebiasaan-kebiasaan baik, sopan santun, akhlak mulia, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Al-Quran. Itu semuanya ibu menjadi sebab anak ini melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Lihat, sehingga pada saat orang tua mengajarkan kebaikan kepada anaknya, dan kebaikan ini dilakukan oleh anaknya seumur hidupnya, maka setiap kali anak ini melakukan kebaikan tersebut, orang tuanya mendapatkan pahala yang sempurna. Allahu Akbar. Lihat betapa besarnya, agungnya pahala orang yang menikah. Ya. Jadi yang gak nikah gak bisa dapat pahala ini. Ya. Dan juga kita mendengar ya bahwa belakangan ada orang-orang yang menyuarakan gak mau punya anak. Ya, child free. Bahwa anak itu repot, kemudian menyusahkan dan lain sebagainya. Dalam Islam justru sebaliknya. Kita sangat berbahagia, sangat merasa terhormat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan anak-anak dan keturunan. Ya, ini perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, orang yang beriman cara pandangnya itu berbeda. Dia gak melihat dari sisi-sisi duniawi saja. Bisa jadi dalam perkara dunia, dalam praktek kehidupan itu memang sulit. Tapi karena ada keimanan, itu semua akan menjadi mudah. Ya, sehingga bayangkan kita mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, oleh karena itu saya sering bilang bahwa jangan sampai ya kita panggil ustadz nih buat ngajarin anak kita baca Al-Fatihah. Kenapa, Bu? Karena anak kita bakal baca Al-Fatihah sehari berapa kali? 17 kali. 17 kali dia baca surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah, satu huruf yang dibaca dapat berapa pahala? 10 pahala. Al-Fatihah ada berapa huruf, Bu? Saya juga gak tahu ya. Tapi banyak, mungkin ribuan pahala yang bisa kita dapat pada saat seseorang membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau kemudian bacanya 17 kali sehari? Dan bukan cuma sehari dibacanya, bukan cuma setahun atau 10 tahun, seumur hidupnya dibaca Al-Fatihah. Bayangkan kalau yang ngajarin anak kita Al-Fatihah seorang ustadz. Pahalanya buat siapa? Buat ustadz. Mau anak ibu pahalanya buat ustadz? Kalau ustadznya saya gak masalah ya. Saya mau dapat pahala banyak. Ya, sehingga maksudnya adalah kebaikan yang kita ajarkan kepada anak kita, walaupun itu adalah baca Al-Quran. Setiap anak kita baca Quran, kita dapat pahalanya. Sampai anak kita wafat. Kalau anak kita kemudian mengajarkan kepada anaknya ilmu yang pernah kita ajarkan kepadanya, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari cucu kita yang dapat pelajaran dari anak kita yang sumbernya adalah dari kita. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan bahwa itu akan didapatkan sampai hari kiamat selama kebaikan itu terus menerus mengalir. Allahu Akbar. Ya, sehingga ini adalah keutamaan yang keempat, bahwa pahala besar yang akan didapatkan dari anak-anak. Kemudian yang kelima, bahwa menikah adalah sebab menjaga kehormatan dan ketakwaan. Ya, menikah adalah sebab menjaga kehormatan dan ketakwaan. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, lam yuralil mutahabbina mithlun nikah. Tidak ada ikatan yang lebih baik untuk dua orang yang saling mencintai yang semisal dengan kecintaan dalam pernikahan. Allahu Akbar. Ya, jadi pada saat seorang itu memiliki rasa cinta kepada lawan jenis, ya, dan itu dilakukan dalam pernikahan, maka ini adalah ikatan yang terbaik, kata Nabi SAW.
Ya, sehingga akan banyak pahala yang bisa diraih. Kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga seorang menjaga kehormatan dirinya. Ya, karena kita tahu bahwa ya banyak orang yang tidak menikah kemudian terjerumus dalam dosa-dosa besar yang kaitannya dengan lawan jenis. Gak menikah akhirnya pacaran, gak menikah akhirnya bermudah-mudahan dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, pada saat seorang itu menikah, maka itu semua akan lebih terjaga. Dia akan membatasi dirinya dengan laki-laki yang bukan mahram. Walaupun sebetulnya walaupun belum menikah dia gak boleh ya, gak ada batasan sama laki-laki yang bukan mahram. Tapi subhanallah pada saat seorang itu menikah, itu secara otomatis. Bahkan orang yang belum ngaji saja biasanya kalau dia sudah menikah bakal ada batasan untuk laki-laki yang bukan mahram. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu bisa menjaga diri seseorang, menjaga kehormatan seseorang. Kemudian tambahan yang keenam, ya, keutamaan yang keenam yang terakhir adalah bahwa menikah akan membuka seluruh pintu-pintu surga. Allahu Akbar. Menikah akan membuka seluruh pintu-pintu surga. Ini adalah keutamaan yang keenam. Ya, kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi SAW, jika seorang wanita sholat 5 waktu, kemudian dia melaksanakan puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Allahu Akbar. Keutamaan ini, ibu-ibu sekalian, hanya dimiliki oleh para wanita yang menikah. Ketika wanita menikah, dia sholat, dia puasa, dia menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka balasannya bukan cuma sekedar surga, tapi pada saat dia mau masuk surga, dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dan ini adalah puncak dari kesempurnaan, penghormatan, dan juga karunia, pahala dari Allah kepada seorang wanita yang menikah. Ya, sehingga ini adalah 6 keutamaan dari sebuah pernikahan. Ya, maka dari sini, ibu-ibu sekalian, ada beberapa pelajaran dari keutamaan-keutamaan di atas. Yang pertama, keutamaan-keutamaan ini menunjukkan bahwa menikah sama dengan ibadah. Ini catat nih. Ya, kasih garis bawah, kasih stabilo, bahwa menikah sama dengan ibadah. Ya, karena ternyata bukan cuma sekedar menikah saja. Ternyata banyak pahala yang bisa didapatkan. Banyak ganjaran yang bisa didapatkan. Bahkan surga. Subhanallah. Bisa masuk surga karena menikah. Ya, oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa pernikahan adalah ibadah yang sangat panjang. Ibadah seumur hidup. Dan ini yang harus kita yakini dalam hati kita pada saat kita masuk ke jenjang pernikahan. Ya. Sehingga ini nih pelajaran yang sangat penting bagi yang belum nikah dan bagi yang sudah menikah. Bahkan ibu-ibu yang sudah punya anak, ya, harus memiliki keyakinan ini bahwa pernikahan yang dilakukan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan namanya ibadah itu harus sabar, Bu. Namanya ibadah itu harus sabar, apalagi ibadahnya adalah menikah. Betul tidak? Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-65, kata Allah, "Fa'budhu wastabir li'ibadatih." Beribadahlah kepada Allah dan sabarlah saat beribadah kepadanya. Ya. Karena subhanallah pada saat kita beriman dan meyakini bahwa ini sebuah ibadah, itu akan memudahkan kita untuk sabar. Karena kita dapat pahala, kita dapat surga, kita dapat ganjaran yang luar biasa. Sehingga itu harapan kita pada saat kita meyakini bahwa ini adalah sebuah ibadah.
Tapi kalau mindset kita, cara berpikir kita bahwa ini hanya sekedar ikatan nikah saja antara laki-laki dengan perempuan, bahwa ya laki-laki mencari nafkah, kemudian kita beres-beres rumah, cuma itu yang difikirkan, maka nggak akan ada sabar dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin orang bisa sabar kalau dia nggak meyakini bahwa ini ibadah? Faham ibu-ibu ya? Jadi kita harus meyakini bahwa ini ibadah supaya kita bisa sabar. Karena subhanallah betapa banyak rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang hancur, berakhir dengan perceraian, sebabnya adalah karena gak sabar. Gak sabar. Ya dia melihat suaminya punya kebiasaan-kebiasaan yang gak baik, kebiasaan-kebiasaan yang gak ideal menurut dia. Gak sabar, akhirnya bubar. Atau sebaliknya, ya suami gak sabaran sama istrinya. Ya maka pernikahan ini adalah sebuah ibadah. Bahwa di situ akan ada kesulitan mungkin, ya akan ada kendala-kendala, ada perkara-perkara yang tidak ideal, tidak sebagaimana yang kita pikirkan sebelum kita menikah. Sebelum menikah membayangkan bahwa semuanya akan bahagia, semuanya akan senang-senang aja. Apalagi hari-harinya nontonnya drama Korea. Dia pikir pernikahan bakal sama seperti apa yang dia tonton. Masya Allah, manis, romantis, setiap makan disuapin. Ya, kayak orang sakit setiap makan disuapin. Ya ternyata nggak seperti itu. Ada hal-hal subhanallah di luar ekspektasi. Oh kirain seneng terus, ternyata ada susahnya juga. Betul tidak Bu? Masya Allah, itu yang udah pada 10 tahun nikah tuh kayaknya. Ya, subhanallah, saya pernah didatangin sama seorang wanita, ibu-ibu ya. Ya, dan ini sering saya sampaikan dan bakal saya sampaikan terus supaya menempel di benak kita. Ibu-ibu ini tanya mau konsultasi sama saya. Ustaz, saya mau konsultasi masalah pernikahan nih, urusan sama suami saya. Saya sering ribut, sering ini, sering itu, ada masalah. Oh iya, saya bilang silahkan. Ya. Kemudian dia cerita, ya di akhir pertanyaannya nih, dia bilang, Ustadz tolong kasih saya nasihat, tapi tolong nasihatnya selain sabar. Ya, jadi Masya Allah ya ibu-ibu ini cukup berani ya, nanya sama Ustadz tapi request jawaban. Ya, ternyata ibu ini cerita. Jadi Ustadz, saya setiap nanya ke Ustadz nih, ya, saya tanya konsultasi, pasti jawabannya disuruh sabar. Saya tanya Ustadz A, suruh sabar. Ustadz B, suruh sabar. Ustadz C, semuanya suruh sabar. Tolong Ustadz, nasihati saya, tapi tolong nasihatnya selain sabar. Saya bilang oke, baik Bu. Nasihat saya untuk ibu adalah sabar. Gak bisa, ya para akhwat sekalian, ibu-ibu sekalian, gak bisa, gak ada jalan keluar kecuali sabar. Gak ada. Kita berharap sekarang suami kita berubah 180 derajat. Ya, sifat-sifatnya sebagaimana yang kita inginkan. Mungkin terjadi? Ya, namanya pernikahan pasti ada kekurangan, pasti ada aib mungkin, hal-hal yang gak ideal yang terjadi. Ya kalau sifatnya adalah bukan kemudian ya KDRT, kemudian sifatnya itu bukan yang penyimpangan yang parah, dosa-dosa besar, nggak sholat dan lain sebagainya, maka sabar. Ya karena kesalahan-kesalahan yang terjadi pada rumah tangga itu bertingkat-tingkat ya, nggak semuanya bisa dipukul rata. Nah kebanyakan masalah di dalam rumah tangga itu adalah masalah-masalah yang memang harus disabarin. Ya nggak ada jalan keluar lain kecuali kita harus sabar. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa pernikahan adalah ibadah, sehingga yang harus kita lakukan adalah bersabar dalam menjalankan ibadah tersebut. Seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua dari keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Ya, kalau ibu-ibu perhatian, ya setiap keutamaan saya kasih dalil, betul tidak? Ada dalil dari Al-Quran atau ada dalil dari As-Sunnah. Ini menunjukkan bahwa pada saat kita menikah, jadikan harapan terbesar yang ada di hati kita adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan harapan kepada pasangan kita. Ya karena berharap kepada manusia biasanya ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Tapi kalau kita berharap kepada Allah pasti bahagia. Berharap kepada Allah pasti senang hidupnya. Orang yang kecewa, stres, depresi karena rumah tangganya bisa jadi itu karena harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'alanya kurang besar. Saya tidak katakan pasti kurang berharap kepada Allah, tidak katakan seperti itu karena banyak ya faktor-faktor yang menjadikan seorang itu stres atau depresi dalam rumah tangga. Tapi sebagai orang yang beriman, maka coba kita tempuh jalan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku. Falyadhunna bi khairan, hendaknya dia berprasangka baik kepadaku. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih." Jangan kalian wafat sampai kalian berhusnudzan kepada Tuhan kalian. Ya sehingga pada saat kita menikah dan mengetahui keutamaan-keutamaan tadi, harapan kita kepada Allah itu akan menjadi besar. Beda sama orang yang gak pernah tahu apa kata Allah tentang menikah. Beda sama orang yang gak pernah mempelajari keutamaan-keutamaan tadi. Bagaimana dia mau berharap kepada Allah kalau dia gak tahu apa janji Allah untuk orang-orang yang menikah? Ya sehingga ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pada saat kita mempelajari keutamaan-keutamaan menikah. Ya dan juga mungkin ada ibu-ibu di sini yang memiliki anak-anak perempuan yang hendak menikah, ya maka kasih tahu tentang keutamaan-keutamaan ini. Jangan malah ditakut-takutin Bu ya. Ya, hati-hati. Apalagi kalau kemudian ada misalnya di antara kita yang kemudian pernikahannya katakanlah bercerai gitu ya, maka jangan pernah nakut-nakutin orang yang mau menikah. Kasih tahu nasihat yang perlu ditempuh. Tapi juga jangan lupa untuk memberitahukan apa? Keutamaan-keutamaan menikah. Ini adalah sunnah para nabi dan rasul. Ya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sangat menganjurkannya. Dan juga keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan. Ya sehingga seorang betul-betul memahami tentang konsep menikah. Ya menurut agama Islam. Seperti itu. Ya jadi ini ya, pada saat mempelajari tentang keutamaan-keutamaan menikah, dia akan lebih mudah untuk bertawakal, lebih mudah untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Kalau sudah belajar tentang keutamaan-keutamaan menikah, maka apa yang kita lakukan? Langkah yang kedua adalah mencari kekasih yang dinanti. Ya salam. Ya, kita cari sekarang orangnya Bu. Kita cari nih, orangnya harus kayak gimana. Ada beberapa cara ya agar seseorang itu bisa mendapatkan pasangan yang diajarkan di dalam Islam. Cara yang pertama adalah menunggu laki-laki yang datang melamar. Menunggu laki-laki yang datang melamar. Ya karena hakikatnya bahwa laki-laki yang mencari dan wanita itu yang dilamar. Laki-laki yang melamar dan wanita itu yang dilamar, yang didatangi. Ya sehingga ini adalah cara yang kedua. Oleh karena itu dalam redaksi-redaksi hadis ya kita dapatkan bahwa Nabi SAW mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Ya kata Nabi SAW, kalau kalian didatangi wahai para wali ya oleh seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak kalian, anak perempuan kalian dengan lelaki tersebut. Lihat dalam konteks hadis ini Nabi SAW menjelaskan jika kalian wahai para wali didatangi. Jadi memang laki-laki yang datang. Ya wanita itu menunggu. Ya, sehingga ini adalah cara yang pertama. Atau boleh juga dengan cara yang kedua, yaitu melalui perantara orang lain. Ini juga boleh. Ya kalau kemudian ada di sini para akhwat yang belum menikah, ya maka boleh minta tolong ya sama orang tuanya misalnya, sama kerabat atau sama teman dekat, boleh. Ya, ini bukan suatu aib. Ya minta carikan pasangan. Kalau ada kenalan misalnya orang baik ya yang punya perhatian terhadap agama, boleh dikenalkan ke saya gitu, nggak masalah.
Dan tentunya untuk para orang tua dan wali, ya hendaknya mereka perhatian terhadap hal ini. Ya, dia punya keterbukaan kepada anak-anaknya. Ya, sehingga boleh ditanyakan kepada anak-anaknya misalnya, mereka punya kriteria tertentu kah ya untuk calon pasangannya nanti. Ya, jadikan keterbukaan antara orang tua dengan anaknya. Dan kemudian orang tua berusaha untuk mencarikan ya lewat teman-teman orang tuanya misalnya, ya bertanya dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah cara yang kedua, yaitu mendapatkan pasangan melalui perantara orang lain. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Jadi Umar bin Khattab punya anak yang bernama Hafsah. Hafsah subhanallah nikah dengan seorang lelaki, ya seorang sahabat juga yang kemudian wafat. Ya akhirnya dia dalam kondisi tidak memiliki suami. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda datang kepada Utsman bin Affan menawarkan untuk menikahi anaknya. Lihat, ini adalah sikap Umar pada saat mencarikan untuk suami untuk anaknya. Ya jadi boleh ya orang tua mencarikan pasangan untuk anaknya, nggak masalah. Kemudian juga ternyata Utsman bin Affan menolak ya. Utsman bin Affan tidak mau menikahi Hafsah. Akhirnya Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar juga menolak. Ya, dan tidak berselang lama ternyata siapa yang datang untuk menikahi Hafsah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Umar dan melamar Hafsah. Akhirnya menikahlah Hafsah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah kemudian Abu Bakar dan Utsman mengatakan kepada Umar, wahai Umar, pada saat engkau menawarkan Hafsah kepada aku, sesungguhnya aku sudah mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suka kepada Hafsah. Sehingga pada saat aku tahu Nabi suka sama Hafsah, aku menolak tawaranmu. Karena Abu Bakar dan Utsman ya menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sehingga ini adalah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga ya adalah menawarkan diri untuk dinikahi. Ya ini cara hati-hati nih Bu ya. Menawarkan diri untuk dinikahi ini boleh. Ya, bahkan ada hadis khusus yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, tapi ada catatan nanti akan saya sebutkan. Ya, perhatikan hadisnya baik-baik bahwa seorang sahabat ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, beliau bercerita, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha. Qalat ya Rasulullah alaka bi hajah. Bahwa seorang sahabat Anas bin Malik bercerita, ya ada seorang wanita yang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi. Ya dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau memiliki hajat untuk menikahiku? Ya sehingga wanita ini menawarkan Rasul SAW dirinya untuk dinikahi. Ya maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita itu boleh ya menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang lelaki. Ya subhanallah, anak dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, ya pada saat mendapatkan kisah ini, anaknya, anak perempuan Anas mengatakan, ma aqalla haya'aha. Betapa wanita ini nggak tahu diri, nggak tahu malu. Lihat, ini mungkin sesuatu yang mungkin terfikir sama kita ya. Kalau perempuan menawarkan dirinya, apakah itu bukan sesuatu yang memalukan? Anaknya Anas bin Malik, anak sahabat Nabi ini mengatakan, wahai ayahku, betapa wanita ini nggak tahu diri dan tidak memiliki rasa malu. Maka Anas bin Malik mengatakan, celaka engkau. Ya sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang ingin dinikahi oleh Nabi SAW, dia pun datang menawarkan dirinya. Sehingga maksudnya adalah Anas justru menyalahkan anaknya. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan, hiya khairum minki, sesungguhnya wanita itu lebih baik daripada dirimu. Wanita itu lebih baik daripada dirimu. Ya sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa dibolehkan secara syariat seorang wanita itu menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk dinikahi. Ya, tapi ada catatan penting. Untuk melakukan cara yang ketiga ini, paling tidak ada 2 syarat, Bu. Syarat yang pertama, niatnya tulus mau menikah.
Ya, dia menawarkan dirinya betul-betul tulus mau menikah. Syarat yang kedua adalah jangan ganjen. Ini syarat yang kedua. Ini penting nih. Ya. Jadi pada saat dia menawarkan dirinya, dia betul-betul ya mengatakan dengan kata-kata yang sopan, santun dan seperlunya. Ya, bukan terus ngajak ngobrol sambil curhat. Ya, dikirim foto-fotonya di Instagram. Ya. Enggak boleh, hati-hati, ya. Jadi enggak masalah dia menawarkan dirinya, tapi yang pertama dia niatnya tulus. Dan juga dia harus memilih ya laki-laki mana yang dia ingin tawarkan dirinya. Ya, nanti akan kita sebutkan laki seperti apa yang ideal menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini satu hal yang penting untuk diperhatikan. Bahkan kalau kita melihat ya redaksi wanita yang datang kepada Nabi SAW itu tegas, simple, ya tidak bertele-tele. Ya, dia hanya mengatakan, ya Rasulullah, alaka bi hajah, wahai Rasulullah, ya apakah engkau ingin menikahiku? Selesai. Cuma itu aja. Ya, jadi kalau lebih dari itu sampai kemudian dia sering ketemu misalnya, atau sampai telepon-teleponan, atau sampai chat di WhatsApp, DM di Instagram, apalagi dia sambil pajang foto di profile picture-nya, terus banyak foto-fotonya di Instagram, ini bukan yang diajarkan di dalam Islam. Ya, dan hati-hati ibu-ibu sekalian ya, kalau punya media sosial itu jangan tampilkan foto diri kita sebagai perempuan. Ya, karena pada hakikatnya wanita di dalam Islam itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak tampil di hadapan banyak laki-laki. Ya, kalau sifatnya itu kita ke pasar misalnya, mau datang ke masjid, datang kajian, nggak masalah. Ya, akan tapi kalau kemudian kita punya foto-foto yang kemudian disebar, dilihat oleh banyak orang, maka ini bukan dari ajaran Islam. Bahkan Islam melarang hal tersebut. Ya, perhatikan hadis ini baik-baik, dan ini nasihat buat semuanya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mar'atu aurah, sesungguhnya wanita itu aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau wanita itu tampil keluar dari rumahnya, maka akan dihias oleh syaitan. Ya. Sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita itu nggak boleh ya tampil di hadapan banyak laki-laki. Apalagi kalau kemudian yang melihat itu sampai ribuan, puluhan ribu atau ratusan ribu. Ya nggak masalah ya, seorang wanita punya media sosial boleh. Ya, apalagi kalau kemudian digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, dia mencatat ilmu kemudian disebarkan di media sosial. Ya, atau dia untuk bersilaturahmi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, nggak masalah. Ya, akan tapi itu yang penting untuk diperhatikan. Sehingga itu adalah 3 cara yang bisa ditempuh. Ya. Dan silahkan ya ditempuh cara yang pertama, kedua atau ketiga, semuanya boleh. Dan sekali lagi yang paling ideal tentunya ya pada saat kita melihat seorang lelaki misalnya yang kita suka kepadanya atau kita mau dinikahi oleh orang tersebut, yang paling ideal bisa minta tolong sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita minta tolong sama kerabat kita misalnya, atau teman kita, atau orang tua kita. Ya, kita sampaikan ke mereka misalnya bahwa tertarik menikah dengan si fulan, ya supaya kemudian disambungkan, maka ini tentu lebih aman dan insya Allah lebih maslahat. Ya, walaupun 3-tiganya itu dibolehkan di dalam syariat. Tayyib. Kemudian ini adalah cara-cara yang syar'i yang dibolehkan, bukan dengan pacaran. Bukan dengan pacaran. Karena sebagian masyarakat kita memahami bahwa sebelum menikah itu ada tahapan yang disebut dengan pacaran. Jadi pacaran dulu baru nikah. Maka ketahuilah bahwa pacaran itu terlarang di dalam Islam. Bahkan ini merupakan dosa besar yang menjerumuskan seseorang ke dalam perzinahan. Ya. Sehingga pertanyaannya adalah, mengapa pacaran terlarang di dalam Islam? Saya akan menyebutkan beberapa alasan kenapa pacaran terlarang di dalam Islam. Ya, alasan yang pertama adalah karena pacaran adalah membuat suatu ikatan yang dilarang di dalam Islam. Ya, membuat suatu ikatan yang dilarang di dalam Islam. Sehingga satu-satunya ikatan yang dibolehkan antara laki-laki dengan perempuan,
ya adalah apa? Adalah pernikahan. Sebagaimana yang Nabi SAW tadi saya sampaikan. Nabi SAW mengatakan, lam yura lil mutahabbina mithlan nikah. Tidak pernah diketahui ikatan yang lebih baik atau yang paling baik daripada pernikahan. Ya, karena sebagian orang meyakini bahwa kalau pacaran itu ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan menjadi boleh. Ya, boleh pegangan tangan, boleh pergi bareng, boleh makan bareng. Ya, wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, berpegangan tangan. Ada orang pacaran nggak pegangan tangan, Bu? Pacarannya dari jarak jauh gitu ya. Ya, dan kita tahu bahwa bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya ini adalah dosa yang sangat besar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Seseorang ditusuk kepalanya dengan besi panas itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Bayangkan, ditusuk kepalanya pakai besi panas itu lebih baik. Jadi apa yang azab yang akan didapatkan oleh seseorang yang bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan? Ya. Dan ini bukan cuma perkara pacaran ya, bahkan dalam keseharian kita pun ya nggak boleh laki-laki kemudian bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram. Ya, makanya berjabat tangan, bersalaman misalnya, ya itu nggak boleh ya. Jadi ibu-ibu sekalian perhatikan hal ini. Ya, bahwa nggak boleh bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram, nggak boleh bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan alhamdulillah masyarakat kita, ya, budaya di Indonesia ini punya jalan keluar ya. Kalau kita nggak salaman, apa yang kita lakukan? Kita salaman dari jauh, ya. Salaman dari jauh kayak begini. Alhamdulillah ini budaya yang bagus. Ya, sehingga kita nggak perlu bersentuhan sama sekali, tapi masih bisa saling menghormati. Kemudian alasan yang ketiga adalah khalwat, yaitu berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahram. Ini juga dosa yang berbahaya yang bisa menjerumuskan seorang kepada dosa besar zina. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram itu berdua-duaan kecuali yang ketiganya adalah siapa? Setan. Kira-kira kalau ada setan di situ, di setan ngapain, Bu? Lagi menasehati mereka berdua? Lagi kasih kajian? Ini setan berjuang gimana caranya supaya mereka berdua terjerumus dalam zina. Ya, berusaha supaya mereka terjerumus dalam dosa besar yang sangat memalukan, yang menghancurkan tatanan masyarakat, menghancurkan kehormatan seseorang, yaitu zina. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, diantaranya juga adalah menghabiskan waktu, ya, sehingga sulit berkonsentrasi dan tidak produktif. Ya, banyak orang-orang yang pacaran waktunya habis buat pacaran, kerjaannya nggak beres, ya kuliahnya nggak beres, kerjaannya pacaran mulu tiap hari. Gak produktif sama sekali. Ya. Kemudian yang kelima, menumpuk dosa setiap hari. Karena dosa-dosa yang di atas tadi itu dilakukan bukan cuma sekali dua kali. Ya, bahkan setiap hari. Na'udzubillah dilakukan sehingga dosanya semakin hari semakin bertumpuk, semakin hari semakin bertumpuk. Dan kita tahu ibu-ibu sekalian bahwa dosa pada saat dilakukan itu bisa memberikan, ya, noda hitam di dalam hati kita. Ya, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa hati orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan dan dosa-dosa itu akan menjadi sangat hitam karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, wal'iyadzubillah. Kemudian yang keenam adalah mendekati zina. Ya, yang keenam adalah mendekati zina. Na'udzubillah. Ya. Dan Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya itu adalah, ya, dosa yang sangat keji, kemurkaan dari Allah dan jalan yang menyimpang. Ya, maka
Apa yang harus kita lakukan, ya, para akhwat sekalian, kalau ternyata ada lelaki yang mendekat kepada kita? Ya, contoh nih, ada para akhwat di sini yang belum menikah. Kemudian qadarullah ada satu laki-laki yang mendekat. Apa yang harus dilakukan? Ada 2 sikap yang harus dilakukan. Catat baik-baik, khususnya yang belum menikah nih. Yang suka ada laki-laki yang suka DM, suka chat WhatsApp atau mendekat misalnya, maka ada 2 sikap. Sikap yang pertama, arahkan untuk izin kepada wali. Ya, kalau mau mendekat silahkan izin kepada kakak laki-laki saya, kepada paman saya, kepada ayah saya misalnya. Kasih tahu seperti itu. Kemudian sikap yang kedua adalah diputus hubungannya, diblok. Ya, sikap yang kedua adalah diblok. Kalau dia DM di Instagram, kasih tahu, datangi wali saya, ayah saya, kemudian diblok. Selesai. Ya, karena ini adalah pintu syaitan bisa masuk kemudian menjerumuskan ke dalam keburukan-keburukan yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah perkenalan. Kalau kemudian ada ya lelaki yang cocok atau yang berusaha untuk datang dan mau proses untuk nikah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk saling kenal. Ya, jadi pacaran itu dilarang di dalam Islam, tapi ada yang disebut dengan perkenalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini seorang sahabat yang mau menikah. Kemudian Nabi memberikan saran kepadanya, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah dulu calon istrimu karena itu akan lebih bisa membuat kalian saling mencintai. Ya, lihat dulu calon istrimu karena itu akan lebih bisa membuat kalian saling mencintai. Maksud dari hadis ini adalah yang biasa disebut dengan ta'aruf. Ya, ta'aruf itu artinya perkenalan. Ya, nggak masalah. Kalau kemudian 2 calon pasangan ini bertemu ya di satu tempat yang tidak ada kholwat di sana, lebih bagus lagi kalau di rumah ya. Misalnya di rumah akhwat, ya di rumah calon perempuannya. Contoh mereka duduk di ruang tamu, kemudian keluarganya berlalu lalang di sana, nggak masalah. Kalau mau ditemani sama orang tuanya juga boleh. Kalau mau berduaan tapi kemudian di ruangan yang terbuka dilihat sama orang-orang juga nggak masalah. Ya, intinya boleh berkenalan. Ya, tanya tentang hobi, tanya tentang kebiasaan, tanya tentang visi misi kehidupan ke depan mau seperti apa. Ya, sehingga ini adalah anjuran dari syariat Islam untuk saling berkenalan sebelum menikah. Maka sifat suami seperti apa yang harus kita perhatikan pada saat berkenalan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridha agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Lihat, ini perintah Nabi kepada para wali, perintah Nabi kepada para orang tua yang punya anak perempuan. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridho agama dan akhlaknya. Subhanallah, lihat Nabi SAW menyebutkan 2 sifat, agama dan akhlak. Apa maksudnya agama? Agama maksudnya adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat 5 waktu itu bagian dari agamanya. Puasa Ramadan itu bagian dari agamanya. Ya, dia suka hadir kajian ilmu, majelis ilmu itu bagian dari agamanya. Bahwa dia ya berkeyakinan ahlus sunnah wal jamaah di atas manhaj salaf. Dia yakin bahwa beribadah kepada Allah itu harus sesuai dalil. Ada Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman para sahabat. Maka ini bagian dari agama yang baik. Ya, sehingga ini penting sekali. Sampai-sampai disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik agamanya. Kemudian yang kedua adalah akhlaknya. Maksud dari akhlak adalah hubungan orang tersebut dengan manusia yang ada di sekelilingnya. Bagaimana dengan orang tuanya? Bagaimana dengan kakak adiknya? Ya, bagaimana dengan pekerjaannya? Amanah atau tidak? Itu bagian dari akhlak. Orangnya sopan atau tidak, santun atau tidak pada saat bertutur kata.
suka berkata kotor, jorok atau tidak. Ya, maka ini adalah dua sifat yang merupakan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kepribadian yang baik dari seorang calon suami, baik agamanya dan baik akhlaknya. Ya, dan kejadian yang biasanya terjadi adalah bahwa, dan ini pertanyaan banyak orang ya, banyak akhwat khususnya, bagaimana kalau kemudian agama dan akhlaknya bagus, tapi ternyata ada sifat-sifat lain yang dia tidak cocok? Apakah boleh ditolak lamarannya atau tidak? Nah, gimana Bu? Boleh atau tidak? Agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi subhanallah kurang cocok sama parasnya misalnya. Ya, ganteng Bu, ya cuman kurang cocok aja. Ya, atau memiliki budaya yang berbeda misalnya. Ya, para ulama menyebutkan bahwa kalau dia agama dan akhlaknya bagus, lalu misalnya jika parasnya kurang cocok, maka nggak masalah dia tidak menerimanya. Atau budayanya misalnya, ya memiliki budaya yang berbeda. Ya, kita pengen nikah sama seorang yang memiliki budaya yang sama-sama orang Indonesia misalnya. Ya, kalau kemudian ada orang yang baik agama, baik akhlaknya tapi datang dari luar negeri, ya budayanya beda, bahasanya beda, maka nggak masalah kalau kemudian wanita ini menolak lamarannya. Ya, atau gaya hidup. Ya, ketika seorang biasa hidup dengan fasilitas-fasilitas yang memudahkannya misalnya, kemudian datang seseorang yang gaya hidupnya itu berbeda, ya tidak sama seperti wanita ini, maka nggak masalah, ini boleh untuk ditolak. Ya, atau pendidikannya yang berbeda. Ya, ini juga sama, termasuk dari alasan-alasan yang boleh dijadikan sebagai acuan untuk menolak lamaran seorang lelaki. Ya, oleh karena itu para ulama ini ada khilaf ya, ibu-ibu sekalian. Sebetulnya yang namanya sekufu itu apa? Apakah sekufu itu hanya dalam urusan agama atau dalam urusan-urusan yang lain? Maka kita katakan bahwa seseorang pada saat kurang cocok dengan parasnya, dengan budayanya, dengan gaya hidupnya, dengan pendidikannya yang berbeda misalnya, boleh dia menolak laki-laki tersebut. Akan tetapi pondasi yang paling kuat dalam rumah tangga adalah agama dan akhlak. Sehingga kalau agama dan akhlaknya bagus, kemudian ya memiliki budaya yang berbeda, maka agama dan akhlak itu bisa menyatukan mereka. Tapi sekali lagi, bahwa dibolehkan kalau kemudian seseorang itu nggak nyaman, nggak cocok untuk menolak laki-laki yang memiliki ya hal-hal yang tidak sesuai apa yang dia inginkan, sebagaimana yang tadi kita contohkan. Dan ini fatwa banyak ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya, Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya tentang hal tersebut. Ya, kata beliau, ya, li'anna az-zawaj mabnahu 'ala ikhtiyari az-zawj as-salih ma'al irtiyahin nafsi ilaih. Sesungguhnya pilihan menikah dengan seorang lelaki itu atas dasar kesolehan lelaki tersebut, dan yang kedua kecondongan hati kita kepadanya. Jadi hati kita harus ada kecondongan, jangan dipaksakan. Kalau kita nggak ada kecondongan, silakan ya ditolak, kemudian tunggu orang yang kemudian ya kita memiliki kecondongan kepadanya. Ya, thayyib. Akan tetapi tolong ibu-ibu sekalian, jangan muluk-muluk untuk menentukan kriteria. Ya, jangan muluk-muluk untuk menentukan kriteria. Ini saya menyebutkan sebuah hukum di mana seseorang itu boleh ya menolak dalam kondisi-kondisi yang tadi kita sebutkan. Akan tapi ya jangan muluk-muluk. Ya, bahwa setiap orang pasti memiliki idealisme tertentu ya pada saat dia mau menikah. Akan tapi jangan sampai kemudian ya kita malah menyulitkan diri sendiri. Ya, pengen yang soleh, yang bisa bahasa Arab, yang hafal Quran, miliarder. Gimana? Mau gak Bu kayak begitu Bu? Ya, kalau maunya kayak begini, ya maka saya ucapkan selamat, Anda tidak akan menikah.
Ya. Gak bisa, kita harus memperhatikan hal ini bahwa gak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia memiliki banyak sifat-sifat, ada sifat baik, ada sifat mungkin kurang ideal, tapi sekali lagi yang terpenting adalah agama dan akhlaknya, karena itu yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengatakan orang yang memiliki ini dan itu. Nabi tidak mengatakan orang yang harus memiliki pekerjaan seperti ini dan seperti itu. Seperti itu tidak disebut oleh Nabi. Yang Nabi SAW sebut adalah agama dan akhlaknya, sehingga itu adalah pondasi terkuat ya dalam berumah tangga. Seperti itu. Kemudian ya, langkah yang berikutnya, ya, atau sebelum masuk ke langkah yang berikutnya, ya, bagaimana cara kita menentukan apakah dia orang yang tepat? Sekarang ya kita sudah berproses, kemudian perkenalan, ya, lalu kita sudah mendapatkan jawaban bahwa sepertinya orang ini yang tepat gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan agar kita tidak salah pilih? Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama musyawarah, dan yang kedua adalah istikharah. Ya, musyawarah dengan siapa? Dengan orang-orang yang kita kenal, memiliki pengalaman, memiliki perhatian terhadap kita, mau kebaikan kepada kita. Nomor satu adalah ayah dan ibu kita, orang tua kita. Ya, musyawarah sama mereka, tanyakan pendapat mereka. Begitu juga kalau kita punya kakak misalnya. Ya, kalau kita punya paman, punya bibi, atau teman-teman dekat kita yang sudah menikah terlebih dahulu, ya, atau seorang ustadz, seorang ustazah yang kita dekat sama mereka, ya, punya akses untuk bertanya, silahkan tanyakan, gak masalah. Ya, bermusyawarah dengan mereka. Ya, dan juga jangan lupa untuk istikharah. Nabi SAW mengatakan, idza hamma ahadukum bi amrin falyarka' raka'atain. Ya, barang siapa yang mau melakukan satu perkara, hendaknya dia sholat 2 rakaat. Tsumma liyaqul, kemudian berdoa dengan doa istikharah yang sama-sama kita ketahui. Ya, jadi sholat istikharah itu kapan? Kalau sudah ada calonnya. Ya. Atau lebih tepatnya saya katakan, kalau calonnya itu sudah mengkerucut ya Bu ya. Jadi kalau masih ada 2 orang, ada 3 orang, maka dipilih dulu salah satunya. Ini penjelasan para ulama. Jadi bukan pas lagi bingung dia sholat istikharah, tapi coba tentukan mau menikah sama siapa, kemudian sholat istikharah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan, kemudian Allah takdirkan, atau sebaliknya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tujuan dari sholat istikharah. Ya, sehingga kalau kita sudah mau melakukan sesuatu, sholat istikharah. Ya, begitu juga kalau kemudian seseorang punya keinginan untuk menikah, karena dalam konteks hadisnya Nabi mengatakan, idza hamma ahadukum bi amrin, kalau kalian memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, kita memiliki keinginan untuk menikah, silahkan istikharah. Kita memiliki keinginan untuk menikah dengan si fulan, silahkan istikharah menikah dengan si fulan. Ya, sehingga ini adalah cara menentukan apakah dia orang yang tepat. Ya, jadi itu adalah langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang keempat, adalah lamaran atau khitbah. Ya, kalau kemudian sudah saling cocok, ya, bahwa laki-laki mau menikahi sang wanita dan wanita juga ingin menikah dengannya, ya, maka yang dilakukan sebelum akad nikah adalah khitbah. Khitbah itu lamaran. Khitbah adalah seorang pria meminta wanita dari walinya dengan tujuan menikahinya. Ini adalah khitbah, yaitu seorang pria meminta wanita dari walinya dengan tujuan menikahinya. Ya. Dan permintaan ini harus diungkapkan dengan jelas. Ya, contohnya laki-laki ini mengatakan, saya ingin menikahi putri bapak, atau saya ingin putri bapak menjadi istri saya. Ya, sehingga ini diungkapkan. Ini yang disebut dengan khitbah atau lamaran. Ya, tujuannya adalah untuk
mengetahui persetujuan ya dari si wanita dan walinya. Karena pada hakikatnya wanita yang menikah itu wajib persetujuan dari walinya. Karena walinya lah yang menikahi wanita tersebut. Nabi SAW mengatakan innal mar'ata la al-mar'atu la tankihul mar'ata wa la tankihul mar'atu nafsaha. Sesungguhnya wanita tidak bisa menikahi wanita yang lain. Dan wanita tidak bisa menikahi dirinya sendiri. Fa inna zaniyah hiya allati tankihu nafsaha. Sesungguhnya pezina adalah orang yang menikahi dirinya sendiri. Ya, jadi yang menikahkan itu adalah wali. Sehingga pada saat seorang lelaki mau menikahkan seorang wanita, dia harus datang kepada walinya. Dan tentu wali harus meminta persetujuan kepada anak perempuan tersebut saat dilamar oleh seorang lelaki. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga diajak musyawarah. Sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin. Ya. Kenapa? Kalau janda diajak musyawarah, kalau gadis dimintai izinnya, kata para ulama, karena tipikal dari seorang gadis itu pasti malu ya pada saat berbicara tentang masalah menikah. Ya, sehingga kalau seorang janda itu ditanya, kalau dia mau menyatakan mau, dinikahkan. Oleh karena itu para sahabat bertanya kepada Rasul, karena mereka tahu ya bahwa sifat seorang gadis itu malu. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Wahai Rasulullah, bagaimana izin dari seorang wanita gadis? Subhanallah, lihat. Ya, sifat malu di zaman para sahabat. Jadi gadis-gadis di zaman sahabat itu kalau mereka mau menikah, mereka sulit untuk mengungkapkannya. Subhanallah. Maka Nabi SAW pun mengatakan izinnya adalah dengan diam. Kalau si wanita itu diam berarti dia mau. Ini adalah kebiasaan wanita-wanita kapan Bu? Zaman sahabat. Ya, zaman sekarang kalau diam berarti nggak mau ya. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa maksud dari diam di sini adalah diam yang menunjukkan bahwa dia itu mau. Ya, diam yang menunjukkan bahwa dia itu mau. Ya, kalau kemudian diketahui bahwa diamnya itu nggak mau, berarti ini perlu disesuaikan. Ya, sehingga ini adalah wanita-wanita gadis di zaman Nabi SAW, bahwa rasa malu itu sangat mendominasi diri mereka. Dan ini rasa malu yang terpuji. Ya, rasa malu yang menjadikan seorang wanita itu pakai hijab yang syar'i. Rasa malu yang menjadikan seorang wanita itu nggak mau bersalaman sama laki-laki. Rasa malu yang menjadikan perempuan itu ya tidak mau tampil di hadapan banyak laki-laki. Ini rasa malu yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Bukan malu dalam bertanya, bukan malu dalam belajar, ya bukan malu dalam melakukan aktivitas kebaikan, bukan. Kalau itu semua harus dilakukan. Justru kalau malu kita nggak mendapatkan kebaikan. Ya, sehingga ini adalah langkah yang keempat, yaitu khitbah atau lamaran. Ya, dan juga khitbah ini bisa berbeda-beda caranya ya. Bisa berbeda-beda. Bisa jadi pria tersebut mendatangi sendiri si wali wanita tadi. Ya, lalu dia menyatakan permintaan dan niatnya. Atau bisa juga dengan mengutus utusan dari keluarganya misalnya. Boleh juga. Ya, bisa juga melalui surat misalnya, melalui telepon, melalui ya sesuatu yang dikirimkan, ya itu juga boleh. Intinya adalah ya khitbah itu bisa berbeda-beda caranya. Seperti itu. Dan juga setiap orang memilih ya cara yang sekiranya sesuai dengan keadaan setempat, ya budaya dan kebiasaan, nggak masalah. Intinya adalah bahwa khitbah itu adalah meminta ya wali untuk menikahkan anaknya kepadanya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah lamaran biasanya ngapain Bu? Biasanya pre-wedding. Betul apa betul? Maka ini yang perlu diperhatikan. Ya, halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu saat terjadi akad nikah, bukan lamaran.
Sehingga ya aturan-aturan agama itu masih berlaku. Nggak boleh bersentuhan, ya nggak boleh berdua-duaan, ya masih terbatas hubungannya. Sampai kapan? Sampai nanti akad nikah. Sehingga hati-hati, jangan sampai kemudian meyakini bahwa setelah khitbah berarti boleh ya bersentuhan dan yang lain sebagainya. Dan subhanallah, kebiasaan yang tersebar di masyarakat kita adalah melakukan prewedding. Maka ini salah satu kebiasaan yang bagian dari larangan di dalam Islam. Karena sekali lagi belum halal sampai akad nikah. Ya. Kemudian yang kedua, di antara hal yang tersebar juga ya adalah tukar cincin. Ya, dengan niatan bahwa cincin ini bisa mengikat hubungan antara dua orang tersebut. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala, mereka menyatakan bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang kafir. Ya, pada saat mereka bertunangan, mereka tukar cincin. Ini bukan dari bagian dari agama Islam. Dan juga kalau kemudian diikutkan dengan keyakinan-keyakinan tertentu bahwa cincin ini bisa mendatangkan kebahagiaan, cincin ini bisa mengikat hubungan, cincin ini bisa memudahkan urusan, maka ini bisa berbahaya. Ya, karena yang memberikan kemudahan itu Allah, yang memberikan kelancaran itu Allah. Ya, sehingga gak boleh seseorang meyakini pada barang-barang seperti cincin tersebut. Ya, apalagi sebagaimana yang kita ketahui, ya bahwa sebagian orang tukar cincinnya emas. Dan kita tahu bahwa emas itu hanya boleh dipakai oleh wanita. Laki-laki gak boleh pakai emas. Ya, sehingga ini adalah beberapa hal yang penting untuk diperhatikan terkait masalah lamaran atau khitbah. Kemudian langkah yang terakhir, yang kelima adalah akad nikah. Ya, langkah yang terakhir yang kelima adalah akad nikah. Apa yang harus dilakukan? Nasihat yang pertama adalah permudah, jangan dipersulit. Kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nikahi aisaruh. Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah. Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah. Ya, kita kembali lagi ke keutamaan-keutamaan menikah. Ternyata menikah ini adalah beribadah kepada Allah. Kita ingin mendapatkan banyak pahala. Ya, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka ya seorang yang mempersulit pernikahannya atau dia melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan, ya melebihi kapasitas kemampuannya sehingga dia harus berhutang misalnya. Ya, padahal kalaupun tidak berhutang bisa ya melakukan akad nikah sesuai dengan sunnah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang wanita terbaik versi Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, min yumnil mar'ati an tatayassara khitbatuha wa an yatayassara sadaquha wa an yatayassara rahimuha. Termasuk berkahnya seorang wanita yang mudah khitbahnya, mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan. Ini adalah sifat ya wanita yang berkah. Wanita yang memiliki banyak kebaikan, mudah melamarnya, mudah maharnya, dan mudah memiliki keturunan. Ya, sehingga pastikan bahwa pesta pernikahan yang dilakukan bersih dari pelanggaran syariat. Pastikan pesta pernikahannya itu bersih dari pelanggaran syariat. Kenapa demikian? Karena pernikahan ideal adalah pernikahan yang berkah. Ya, apa itu arti dari berkah? Barakah, ibu-ibu sekalian, adalah kebaikan yang banyak, kebaikan yang terus-menerus. Kebahagiaan, kesenangan hidup, itu adalah hakikat dari keberkahan. Nah, ternyata Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wal barakatu minallah, sesungguhnya keberkahan itu datangnya dari Allah.
Jadi keberkahan hidup kita itu datangnya dari Allah. Kalau kita berharap keberkahan dari Allah, berarti kita harus menempuh aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan darinya. Sehingga kalau mau pernikahan kita itu berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kasih, penuh cinta, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, di antara caranya adalah menempuh cara-cara yang dibolehkan oleh syariat. Jadi jangan berani untuk melakukan maksiat atau dosa saat kita melangsungkan pernikahan. Pernikahan ini adalah ritual yang kita lakukan untuk kehidupan kita selamanya. Kita berharap awalnya baik supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa kemungkaran yang biasa terjadi pada pernikahan seseorang yang bisa menjadi penghalang keberkahan itu sendiri. Yang bisa menjadi penghalang dari keberkahan itu sendiri. Di antaranya adalah ritual kesyirikan. Ya, hati-hati jangan sampai ada ritual kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah, atau melakukan saran-saran dari ya dukun-dukun dan tukang sihir. Ya, kata orang pinter kalau mau diberkahi nanti harus begini dan begitu. Akhirnya dilakukan saran-sarannya. Hati-hati. Siapa orang pinter, Bu? Ya. Ya banyak dukun-dukun zaman sekarang dibilangnya orang pinter ya. Hati-hati. Kemudian juga di antara kemungkaran dalam pernikahan adalah campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Atau yang biasa disebut dengan ikhtilat. Kemudian juga merias. Ya, merias yang terlarang. Ini juga harus dipelajari dan harus hati-hati. Ya, di antaranya adalah menyambung rambut. Ini nggak boleh. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Sesungguhnya Nabi SAW ya melaknat orang yang menyambung rambutnya atau meminta untuk disambung rambutnya. Wal washimah wal mustawshimah, orang yang ditato dan orang yang meminta untuk ditato. Ya, orang yang melakukan tato atau yang meminta untuk ditato. Kemudian juga an-nams, ya, kemungkaran yang disebut dengan an-namsu, yang artinya adalah mencukur alis. Ini juga terlarang di dalam Islam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya, atau seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas mengatakan, la'ana Rasulullah an-namisata wal mutanammisah. Rasul SAW melaknat wanita yang mencukur alis dan yang minta dicukur. Wanita yang mencukur alis dan yang minta dicukur. Ya, jadi hati-hati dengan kemungkaran-kemungkaran ini. Dan juga kemudian ya pada saat wanita menikah ya biasanya tentu dia dirias ya. Yang pertama tadi nggak boleh melakukan rias yang terlarang. Kemudian yang kedua juga saat wanita itu dirias maka jangan sampai wanita yang dirias ini dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, jangan sampai dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Karena tentu seorang wanita yang bersolek, yang berdandan itu nggak boleh sengaja dia memperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Kalau diperlihatkan untuk sesama wanita nggak masalah. Diperlihatkan kepada keluarga yang mahram itu boleh, atau kepada pasangannya, kepada suaminya juga boleh, nggak masalah. Ya kan, tapi yang terlarang adalah pada saat diperlihatkan kepada orang-orang laki-laki yang bukan mahram. Ya, seperti itu. Kemudian diantara kemungkaran juga yang masih ya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah dihadirkannya musik di pesta pernikahan. Ya, kita tahu bahwa musik adalah sesuatu yang apa hukumnya, Bu, dalam Islam? Halal atau haram? Waduh, aliran keras ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya,
la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang dari kalangan umatku orang-orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra untuk laki-laki, menghalalkan khamr, minuman keras, dan menghalalkan alat-alat musik. Kalau menghalalkan berarti asal hukumnya apa? Haram. Sehingga ini adalah hadis yang menjadi dalil bahwa musik adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Begitu juga dalam surat Luqman ayat 6. Ya wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun alim. Ya silahkan dibaca tafsir surat Luqman ayat 6. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa lahwal hadits, perkataan yang sia-sia yang diancam dengan azab di dalam surat Luqman ayat 6 adalah musik. Ya. Silahkan, ini jadi PR buat ibu-ibu sekalian, silahkan cari tafsir surat Luqman ayat 6. Ya, supaya kita langsung merujuk kepada rujukan aslinya. Bukan lagi ustadz yang berbicara, akan tapi Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia, sahabat Nabi ahli tafsir, yang menjelaskan bahwa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 6 adalah musik itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang terakhir para akhwat dan ibu-ibu sekalian, apa yang harus dilakukan jika kita sudah berusaha untuk mencari jodoh, tapi qaddarallah wa ma syafa'al belum kunjung datang? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memperbaiki diri. Ya, kita terus mengembangkan diri kita. Ya, kita berusaha untuk taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan jodohnya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan jodohnya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta kepadanya dalam segala urusan kita. Ya, maka silahkan minta kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah berusaha dengan cara-cara yang tadi kita sampaikan. Ya, boleh minta tolong sama orang-orang yang ada di sekitar kita misalnya, nggak masalah. Kemudian yang keempat, melakukan aktivitas yang bermanfaat. Sehingga kita harus sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dengan menuntut ilmu, ya entah dengan kuliah misalnya atau aktivitas lain, asalkan mubah, halal, bermanfaat, maka silahkan lakukan. Ya. Kemudian yang kelima, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi dan tentu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Pada saat jodoh terlambat datang, berarti Allah sedang menyiapkan jodoh tersebut. Bisa jadi Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang sangat spesial, yang sangat istimewa, sehingga kita wajib untuk husnudzan kepada Allah. Ya. Sehingga ini adalah nasihat terkait 5 langkah menuju pelaminan. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada para akhwat dan ibu-ibu sekalian. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, alhamdulillah, kami ucapkan syukran jazakallahu khairan pada guru kita Al-Ustaz Hamdi Solah Al-Baqi Al-Si hafidhahullahu ta'ala. Dan izin Ustaz kami menyampaikan ada pertanyaan Ustaz untuk bisa Ustaz jawab. Mungkin satu Ustaz, izin. Baik, harap tenang. Sisir semua, harap tenang. Baik, pertanyaan pertama izin dibacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz semuanya beserta para tim tahsil dan senantiasa Allah limpahkan kebaikan dan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya seorang gadis usia 20-an awal, saya sudah banyak mempelajari tentang pernikahan dan ingin segera menikah. Namun di awal tahun 2024, saya didiagnosis endometriosis, sebuah kondisi medis yang katanya akan sulit punya keturunan. Saya aktif berikhtiar dan diiringi tawakal mencari jodoh, dan saya memilih untuk jujur tentang kondisi saya. Di saat seperti itu, calon memilih untuk mundur setelah melalui diskusi yang cukup panjang.
Saya sempat berpikir Rasulullah SAW memang menganjurkan untuk mencari wanita yang subur dan menyukai umatnya yang punya banyak keturunan. Dengan kondisi saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Apakah sebaiknya saya menyerah dan berhenti berikhtiar? Mohon nasihatnya Ustaz. Taib. Barakallahu fikum. Yang pertama ya, kita harus yakin bahwa semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah itu baik. Ya, akan tetapi qaddarallahu ma syafa'al. Ya, terkadang hal-hal yang tidak kita sukai itu terjadi pada diri kita. Tapi sekali lagi, di antara bentuk keimanan seorang adalah dia beriman kepada takdir. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Seseorang tidak akan dikatakan beriman sampai dia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wa hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan dia harus meyakini bahwa yang mengenai dirinya tidak akan luput darinya, dan yang luput darinya tidak akan mengenai dirinya. Dan juga dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ternyata semua takdir Allah itu pasti baik. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ya, sehingga ini adalah langkah pertama, bahwa kita harus tahu bahwa itu takdir dan ketetapan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mau membinasakan hambanya. Justru pasti ada kebaikan di balik itu. Kemudian yang kedua, bukan berarti pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para lelaki untuk menikahi wanita yang subur, bukan berarti ya wanita yang tidak bisa memiliki keturunan itu tidak menikah. Karena subhanallah, manfaat dan keutamaan dari menikah itu tidak hanya memiliki anak. Ini satu poin yang penting sekali untuk dicatat, bahwa manfaat dari menikah itu tidak hanya untuk memiliki anak. Makanya tadi kita sebutkan ada 6 keutamaan menikah. Ya, ada 6 keutamaan menikah. Tidak semuanya berkaitan dengan anak. Sehingga itu adalah salah satu dari kebahagiaan pada saat menikah, tapi itu bukan seluruhnya. Ya, sehingga nggak masalah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jodohnya, tetap berikhtiar, tetap berdoa, berhusnudzon kepada Allah, enggak masalah, silahkan berproses ya untuk mencari jodoh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jodohnya. Sekali lagi, yang dilakukan sudah benar ya, bahwa terus terang ya berbicara apa adanya, dan subhanallah bahwa para lelaki ya pada saat mereka menikah juga, mereka tidak hanya menginginkan dari wanita itu hanya anak saja, tapi ada benefit-benefit yang lain, ada keutamaan-keutamaan yang bisa didapat dari menikah selain dari memiliki anak. Seperti itu ya. Semoga mencerahkan, wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita telah berada pada penghujung acara, berada ikhtitam penutup. Ustadz silakan. Barakallahu fikum, para akhwat dan ibu-ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan yang terpenting dari apa yang kita pelajari adalah pada saat kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Sehingga semoga Allah mudahkan untuk kita semua beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.